Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang bersama saudara lagi dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Saya Pendeta William Hermon, melayani saudara dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi, Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kamu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, kata kasih adalah kata yang lazim kita dengarkan di dalam Alkitab. Bahkan setelah kita tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat, ya untuk melakukan hukum Taurat, semuanya haruslah kita penuhi di dalam kesimpulan daripada Yesus tentang Taurat itu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa kasih itu menjadi inti dari semua kebenaran daripada hukum Taurat itu. Ya, jadi semua kebenaran hukum Taurat itu tersimpul di dalam yang namanya apa? Di dalam yang namanya kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita bisa melihat bahwa kasih itu adalah sesuatu yang memang sangat vital sekali dalam Alkitab. Kasih itu bukan sekedar perasaan simpati atau perasaan di mana kita merasakan, aduh, dengan kata kasihan orang itu, lalu kasih itu bukan sekedar kita memberi sesuatu kepada orang, tapi kasih itu sebenarnya kasih seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Ya, kasih yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Kasih yang dikatakan rela berkorban, rela memberikan segalanya, rela, dan rela. Jadi saya menyimpulkan kasih itu adalah rela, dan rela. Rela dianiaya, rela dibohongin, rela dicurangi, rela diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang seperti itu, dia haruslah tetap menekankan yang namanya apa? Yang namanya kasih itu, Bapak Ibu. Ya, yang namanya kasih itu. Dalam arti saudara, dia tidak akan pernah berubah kepada seseorang karena perlakuan-perlakuannya. Ya, karena perlakuan-perlakuannya. Itulah yang dinamakan dengan kasih. Ya, jadi sekali lagi, bagi saya secara pribadi, kasih itu karena sumbernya dari Allah, dari tempat yang paling tinggi. Bahkan orang sering mengatakan kasih itu agape adanya. Nah, itu ya, kasih yang dari Allah itu agape adanya. Nah, karena kasih itu agape, saudara, bagi saya secara pribadi untuk mendefinisikannya sederhana saja. Kasih itu adalah kasih yang rela dan rela dan rela. Rela dalam arti positif, perlakuan positif kepada kita diperlakukan orang, kita rela. Atau ada perlakuan yang di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita tetap rela. Coba lihat Yesus. Ya, semuanya dia hadapi dengan yang namanya apa? Kasih. Ya, sehingga dengan kasih itu sempurna semuanya. Keselamatan yang kita dapatkan, pengorbanan yang daripada Tuhan menjadi sempurna di dalam diri kita. Nah, makanya Anda harus belajar seperti Yesus. Ya, saya harus belajar seperti Yesus yang memiliki kasih yang rela, dan rela. Nah, ini saudara. Mungkin saudara belum mendapatkan definisi ini, tapi saya tidak perlu membuat definisi yang hebat sekali untuk yang namanya kasih itu, saudara. Ya, nggak perlu saya mengekspos dari bahasa Yunani yang begitu menguasai kebenaran dari PB itu, tapi inti dari kasih itu bagi saya adalah rela dan rela dan rela. Dalam rela ada perasaan empati yang dalam, perasaan yang melibatkan
perasaan kita atau kehendak kita, pikiran kita, tujuan kita, semuanya termaktub di dalam kerelaan itu. Ya, dalam kerelaan itu. Kalau kita memiliki kasih yang saya katakan tadi rela itu saudara, maka nyamanlah hidup kita. Nah ini ya, jadi ayat 8 sampai 10 ini panjang, tapi saya mulai dengan pengertian kasih. Esok kita akan lihat lagi bagian yang lain tentang apa saja yang terdapat di dalam kasih yang rela itu, saudara. Ya, jadi sekali lagi kita bisa belajar dalam bagian ini bahwa yang disebut dengan kasih itu adalah kasih yang di dalamnya kita memiliki, didorong, dilibatkan perasaan, pikiran, kemampuan kita untuk melakukan satu kata, rela. Ya, rela. Rela dianiaya, rela dicurangi, rela rela menolong, rela. Pokoknya semua kata kuncinya adalah rela. Saudara, mari belajar mengasihi sesuai dengan pengertian kasih ini. Rela dan rela. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat lagi hari ini untuk mengasihi dan keluarkan dari dalam dirimu semangat yang rela dan rela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami diajar untuk memahami apa itu kasih. Kasih itu adalah sebuah kerelaan kami untuk rela diperlakukan bagaimanapun dan rela memperlakukan orang dengan perasaan dan kasih yang paling dalam yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan. Kami menyerahkan hari ini semua aktivitas hidup kami dan semua kegiatan kami hari ini. Biarlah semuanya dilakukan di dalam kehendak yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami, Tuhan yang sayang kepada kami, dan Tuhan yang sudah menolong kami. Kami menyerahkan hari-hari kami sepanjang hari ini, supaya hari yang penuh dipimpin Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, biar hidup kami terfokus hanya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini Rempah menemani saudara. Saya undur dari hadapan saudara. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.